Ini kalau di Konoha nih kursi, meja, payung-payung ha. Habis nih dilarikan orang nih, dipompakan orang nih ke barak-barak sana. Tapi nggak ada yang ngambil guys, tuh banyak tuh di atas, di bawah, ya ampun, tuh sampai jatuh-jatuh guys. Tapi nggak ada yang ngambil guys. Gua tuh paling heran kalau ada orang Indonesia yang bilang, aku udah lama di Malaysia tapi gak bisa bahasa Malaysia. Gua kayak, hah? Nah, jadi Malaysia kena berpikir cara orang Melayu dan perangai seperti orang Melayu. Tak boleh lagi berperangai seperti Indonesia. Menyaga cik? Sini tak boleh menyaga? Enggak. Sekejap saja. Sekejap. 1 jam. 1 jam? Tak boleh cik. Ini dah bukan Bus stop. Di bus stop. Perangai yang tidak boleh dibawa ke Malaysia, contohnya yang seperti tadi berjualan di bus stop, itu pemberhentian bus, bukan tempat berjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Kinya akan reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan reaction sebuah video. Coba ya gengnya, Konoha macam di Malaysia, bersih, gak ada pungli, gak ada begal, gak ada rayap besi ataupun maling besi. Kayak itu geng yang diungkapkan orang Indonesia setelah sampai ke Malaysia geng. Dan yang lebih mengejutkan lagi geng, buah-buah bergelantungan di Malaysia geng, gak ada yang ngambil sampai rusak geng. Waduh, kalau coba kalau di Indonesia pasti udah ludes ya geng ya oleh warga Indonesia, maupun dicuri maupun juga yang berebutan ataupun orang minta agak dibagi, pastinya akan dicolong kayak gitu ya geng ya. Dan yang sangat mengejutkan di video kali ini geng, Ikinya akan reaction sebuah video yang menyayat hati warga Konoha dan netizen Konoha geng. Apa itu? Ya geng, ada komentar pedas daripada netizen Malaysia geng, katanya perangai dari Indonesia gak usah dibawa ke Malaysia karena Malaysia banyak undang-undang yang harus dipatuhi. Contohnya ya berjualan di tepi jalan, berjalan di halte bus, dan perangai-perangai yang lainnya yang tidak elok di Indonesia gak usah dibawa ke negara Malaysia, cukup aja di Indonesia. Waduh, tentunya menyayat hati sekali ya geng ya. Kira-kira seperti apa sih dan beberapa video yang akan Kinya reaction buat kalian semua geng. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kalian tengoklah weh, cemana nggak iri nengok kota orang, negara orang ya kan. Parkir gratis di mana-mana, aman, helm udah gratis, helm aman nggak pernah hilang. Tengok nih, ini kalau tukang parkir Konoha datang kemari, kaya nih. Awak di Konoha parkir bayar, helm hilang, motor pun hilang ya kan. Kalian tengoklah weh, nggak ada tukang parkir ku tengok dekat-dekat sini ya. Kalau di Konoha nih semuanya diduitkan orang, diparkirkan orang. Segala tukang parkir lah, tukang inilah, tukang itulah. Ini nggak ada pula aku tengok ramainya, nggak ada pula putih-putih parkir pun. Macam mana awak nggak bangga gedang tengok negara orang? Yang awak mau tuh negara awak tuh kayak gini, negaraku tuh kayak gini, aman, maju. Jadi kurang tingkat kriminal, tingkat kejahatan. Nggak seperti yang sekarang, karena wajah Indonesia sudah tidak wajah Indonesia yang dulu. Wajah Indonesia yang dulu kurangnya tingkat kriminal, beda dengan yang sekarang. Begitu maraknya tingkat kriminal, begitu juga dengan kartel-kartel narkobanya, judol-judolnya, sampai kalangan atasnya pun begitu juga korupsinya. Jadi aku mau negaraku tuh, makanya aku buat VTT ini hanya untuk motivasi, untuk edukasi, agar dapat ke depannya negaraku terinspirasi seperti ini. Betapa amannya, betapa nyamannya, betapa damainya. Nggak ada huru-hara sana sini, nggak ada kejahatan. Keluar rumah pun kita aman, jauh dari begal, jauh dari geng motor. Kita parkir motor pun aman daripada curanmor. Parkir kendaraan aman dari pencurian. Itu yang aku mau.
Tapi dari PTT yang sebelumnya banyak orang bilang aku nih pengkhianat, aku nih menghina negara Konoha. Aku bukan menghina. Ini untuk mengedukasi agar kedepannya jadi lebih baik. Itulah inspirasiku. Tahu. Oke, salam akal sehat daripada IQ yang cerdas ya. Dan tengoklah weh, bersih pun bersih. Macam mana nggak bangga nengok negara orang ya kan? Aman pun aman. Ini kursinya kursi besi. Ini kalau di Konoha nih kursi meja payung-payung. Habis nih dilarikan orang nih, dipompakan orang nih ke barak-barak sana. Meja nggak dikunci-kunci. Apa nggak dipompakan orang nih kalau di Konoha? Itu kadang nggak bangga juga nengok negara orang ya kan, maju. Nggak ada was-was nak taruh apa-apa, mau taruh apa-apa pun nggak ada was-was. Awak di Konoha selop aja bisa hilang. Tengok parkir nggak bayar sana tuh. Parkir mana ada bayar sini. Di Konoha semua diduitkan orang. Sampai selop letak depan rumah pun hilang. Apalagi ini ada kereta. Tak payah kunci-kunci setang. Letak orang aja. Tak hilang pula. Kursi, meja, payung-payung semuanya aman kali pun di sini. Bangga juga kadang nengok negara orang. Negara awak pantang silap hilang. Ini lampu-lampu kayak gini nih. Nih. Ini Konoha hilang nih. Ini sekelip mata nih. Besi-besi nih. Yang mana rayap besi, hantu besi ke rayap-rayap becak hantu. Oh di Konoha. Jalan-jalan sendiri nih. Ini nggak ada berbulan-bulan awak tengok dari sini. Nggak ada disentuh orang ini nih. Terletak-letak aja. Tapi nggak ada yang ngambil guys. Tuh, banyak. Tuh. Di atas, di bawah, ya ampun. Tuh, sampai jatuh-jatuh, guys. Tapi nggak ada yang ngambil, guys. Gila, ada berapa pohon nangka nih? Ada 3. Tuh, banyak. Sampai jatuh, guys. Sampai jatuh-jatuh. Oh, mantap ya, guys. Tuh, itu tinggal petik aja tuh. Tapi nggak ada yang ngambil, guys, di sini. Gak ada ngambil guys. Gila itu ya. Mantap. Iya bang, Ikinya paham juga apa niat abangnya sebenarnya. Aslinya abang ingin memotivasi, terus memberikan contoh kepada negara yang abang sekarang tinggali, ataupun abang yang sekarang singgahi, kayak gitu bang. Ya contohnya negara Malaysia yang sekarang abang bandingkan dengan di Konoha. Ya sekarang ini muncul negara Konoha geng, bukan Indonesia tapi Konoha sekarang geng. Kenapa? Ya karena kalau di Indonesia, kalau di Konoha tadi kata abangnya itu ada parkir, ada pungli. Udah diparkir helmet pun hilang, moto juga hilang, kadang slipper pun hilang geng. Di Konoha sekarang geng. Pencak benar lah itu ya, kriminal kayak gitu ya geng. Namun berbeda di Malaysia, lihat buah-buahan kayak gitu nggak hilang kayak di Malaysia, nggak ada yang ngambil di Malaysia kayak gitu ya geng. Ya coba di Indonesia, wah banyak yang menjarah itu geng. Nah geng, Ikinya akan mereksan beberapa video lagi yang perangai ini yang tidak boleh dibawa ke luar negara, bukan cuma ke negara Malaysia maupun ke negara manapun geng. Perangai-perangai yang buruk di Indonesia gak usah bawa ke luar negeri kayak gitu. Mindset kalian ubah, mentality kalian ubah geng. Kata abangnya apa? IQ kalian tingkatkan, jangan IQ yang kayak gitu saja. Jom kita simak lagi geng. Nah, warga berebut telur yang berserakan lagi jadi satu tanda pertanyaan untuk kita ya, dimana apabila kita melihat di Indonesia, kalau ada terjadi satu kecelakaan lah misal ya, dimana masyarakatnya bukan datang menolong, malahan menjarah, seperti yang terjadi dalam video ini, dimana ada satu truk mengalami kecelakaan. Truk ini membawa muatan telur. Masyarakatnya bukan menolong, malah menjarah telur-telurnya sampai dompet dari si kelindan ya, dari sopir punya pembantunya itulah, apa namanya itu, pun dijarah. Nggak ada rasa empati, mengasihani, kasihan gitu ya. Jadi satu tanda tanya, ada apa dengan mentaliti masyarakat Indonesia? Bukan sekali terjadi ya. Ini terjadi baru-baru aja ini. Yang di Bagan Asahan Tanjung Balai pun begitu juga ya, di mana mangga dah dimusnahkan, dikorek balik. Hari itu
Di Palembang pun seperti itu, ada truk yang membawa muatan mie instan, kecelakaan mie instannya dijarah. Tapi yang terbaik Tasikmalaya ya. Masyarakatnya menolong lagi. Ada truk terbalik ya, masyarakatnya datang membantu. Ya itu baru jadi contoh. Gua tuh paling heran kalau ada orang Indonesia yang bilang, aku udah lama di Malaysia tapi gak bisa bahasa Malaysia. Gua kayak, hah? First of all ya, saya bukan orang Indonesia or Malaysia ya. I'm Thai. ผมเป็นคนไทยที่พูดได้ทั้งสองภาษาทั้งมาเลย์แล้วก็อินโดนะครับแล้วผมก็จะบอกว่า bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu sama le. Bahasa Malaysia ya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ya bahasa Malaysia. Jadi ketika ada orang Indonesia yang bilang, oh gua nggak bisa bahasa Malaysia, gua tuh kayak nggak masuk akal gitu loh. Nggak masuk akal gitu loh, Pak. Lebih masuk akal kalau wong Jawa bilang ora iso bahasa Indonesia, lebih masuk akal. Ini kalau orang Indonesia bilang nggak bisa bahasa Malaysia itu kayak orang Jakarta bilang gue nggak bisa bahasa Indonesia gitu loh. Bahasa Indonesia, bahasa Malaysia sama, pakai bahasa Melayu juga. Cuma beda pengucapannya sama, hanya beberapa kata aja yang berbeza penggunaannya. Sekarang kenapa orang Indonesia sudah lama di Malaysia tapi nggak bisa Melayu Malaysia? Ya karena kalian nggak make, nggak ngomong. Gue di Malaysia ya, gue perhatiin orang Indonesia ketika di Malaysia, mau itu di pasar, mau itu di market atau di mana, itu gak mau loh pakai bahasa Melayu Malaysia itu. Ngomongnya itu pakai bahasa Melayu Indo aja. Dia cakap lah bahasa Melayu Malaysia cakap lah. Dialek Malaysia tak susah pun. Dia asyik-asyik dengan orang Indo je. Tak nak berkawan dengan Melayu, tak nak berkawan dengan Malaysia, tak nak cakap bahasa Melayu Malaysia. Ya patutlah kau tak pandai. Ya pantas nggak bisa. Nak jadi Malaysia kena berfikir cara orang Melayu dan perangai seperti orang Melayu. Tak boleh lagi berperangai seperti Indonesia. Masalahnya Indonesia punya perangai macam ada. Mungkin perangai yang awak tengok tu, yang awak nampak tu, ada beberapa orang saja. Itu kesilapan dia. Jangan disebabkan bila setitik rosak susu sebelangga. Bila ada satu orang Indonesia ataupun 2-3 orang berperangai tak elok, tak baik, lepas tu semua orang Indonesia macam tu. Tak semua. Kalau kita terbalikkan macam mana? Ada juga kan orang Malaysia yang perangai tak elok, yang tak senonoh, yang tak okey. Tapi kita tak sebut yang semua orang Malaysia macam tu. Itu kembali kepada hati sendirilah, kembali kepada pandangan kita sendiri. Mana-mana negara mesti ada lah orang yang perangai tak elok. Mana-mana negara lah, tak kisah Malaysia ke Indonesia ke, semua negara mesti ada orang yang tak okey. Itu kembali kepada hati sendiri. Okey? Fikir yang baik-baik. Menjaga cik. Sini tak boleh menjaga. Enggak. Sekejap aja. Sekejap. 1 jam. 1 jam tak boleh cik. Ini dah bukan ikut. Bus stop. Ya. Di bus stop. Macam mana? Ya. 1 jam je. Lepas ini mau pergi sana. Tak boleh cik. Saya kena. Ya. Apa kalau orang Melayu kita niaga, lama dah kena sitar tu, kena buang dah ni. Tak, saya Bukan nak kacau cik juga. Ya betul. Ini sudah mau pergi. Sudah mau pergi. Tadi niaga tu. Kan dah kena tahan nak niaga apa kat bus stop. Kan dah kena tahan dah. Yang kali nak niaga betul-betul. Ada ke niaga tepi jalan? Kat bus. Ya, Kak YouTuber Sang, udah biasa itu di Konoha terjadi seperti itu. Orang kecelakaan tak akan ditolong, malah dia akan diziarah. Dan yang buat abangnya, ya betul bang, karena akar dari bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu yang diambil dari Kepulauan Lingga, kayak Riau kalau nggak silap ya geng. Ya mohon maaf tidak silap. Dan kakak, perangai yang tidak boleh dibawa ke Malaysia, contohnya yang seperti tadi berjualan di bus stop, itu pemberhentian bus, bukan tempat berjualan. Kayak gitu ya geng. Ya apalagi coba udah ditegur kalau orang luar, kalau orang Melayu sudah dibuang dan sebagai disepah, namun sampai Indonesia kami hargai lagi sampai di kayak gitu gen. Ya, ikinya bukan menurut itu orang Melayu, bukan gen, itu orang Indonesia. Logatnya sudah tahu itu Indonesia, dan itu Indonesianya nggak tahu Indonesia mana, yang pasti seperti orang Jawa kayak gitu ya geng ya. Jadi perangai yang tidak boleh dibawa ke Malaysia, perangai yang buruk-buruk di Indonesia tidak boleh dibawa masuk ke Malaysia, geng. Kayak gitu. Karena di Malaysia, negara yang berdaulat, negara yang banyak mematuhi undang-undang, geng. Kayak gitu. Jadi kita harus respect
kepada negara Malaysia yang memiliki undang-undang kayak gitu ya geng ya. Karena di setiap negara memang tidak sama semua undang-undangnya kayak gitu geng ya. Namun undang-undang kita ya kebanyakan dilanggar sih sama orang-orang kita sendiri, dan kebanyakannya dibawa sih sama orang Indonesia ke negara Malaysia. Ya malu sendiri kalau kinya cerita terlalu lebar ya kan geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, dan share-nya. Ikinya pamit undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.